cuci tangan ya, pakai hand sanitizer lah itu ya. Tapi udah takdirnya ibu saya kemarin kena COVID ya, positif dan memang udah berlangsung kurang lebih 5 hari. 5 hari masih demam, kemudian saya bawa ke rumah sakit. Saya harap teman-teman semua juga saling menjagalah ya. Karena sekarang klaster keluarga ini sedang merebak kemana-mana ya. Jadi klaster kantor, kemudian sekarang merambah ke klaster keluarga. Mudah-mudahan tahun depan ini isunya sudah ada apa, vaksin ya, mudah-mudahan ya dipercepat berakhirnya pandemi inilah ya, biar paling tidak saya bisa bertatap muka secara langsung dengan kelas 5-12 maupun kelas 5-11 ini ya. Oke, saya share screen, eh, soal ya. Apakah semua kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah, Lihat, Pak. Lihat ya. Dari sekian, ini ada 2 bulan ya, Januari dan Februari. Ada yang kira-kira susah dulu nggak? Kita bahas susah dulu atau dari awal kita bahas? Dari awal aja, Pak. Dari awal, oke. Ini ada soal seperti ini ya, dari Januari terdapat beberapa transaksi ya, beberapa transaksi penerimaan maupun transaksi penyetoran. Kemudian ada 2 bulan dan yang ditanya yang pertama buku penerimaan dan penyetoran untuk Januari sampai dengan Februari 2011 ya. Kemudian yang kedua yang B-nya register STS untuk Januari sampai dengan Februari 2011. Untuk pertanyaan kedua, laporan pertanggungjawaban bendahara penerima untuk akhir bulan Januari sampai dengan Februari 2011. Dengan asumsi tidak ada bendahara penerima pembantu ya. Oke. Sebelumnya saya sampaikan bahwa bendahara penerima pembantu ini masing-masing Pemda itu secara umum tidak diperkenankan untuk membuka rekening ya, tapi ada beberapa Pemda yang memang karena faktor geografis maupun ada kebijakan otonomi masing-masing Pemda, dia bendahara penerima pembantu ini membuka rekening. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada namanya pembantu bendahara penerima ya. Pembantu bendahara penerima ini fungsinya hanya membantu saja ya. Misalkan untuk membukukan ya, menuliskan posting dan sebagainya. Tapi dalam hal ini tidak boleh menerima fungsi sebagai bendahara penerima pembantu. Semua ini ada di beberapa wilayah saja. Kemudian yang ketiga yang saya akan sampaikan bahwa format format buku penerimaan dan penyetoran ini ya, ini format menurut Permendagrinya. Permendagri 55, sedangkan masing-masing Pemda kan punya peraturan bupati maupun kota ya, peraturan wali kota ini akan berbeda satu dengan yang lainnya, tapi minimal ada minimal ada tanggalnya, ada nomor buktinya dan jumlah ya, uraian dan jumlah. Dalam prakteknya ada yang digabung ya antara penerimaan dan penyetoran, kodenya karena dianggap 1 hari itu dia harus 1 hari penerimaan dia harus langsung disetorkan. Nanti saya kasih contoh
eh, buku penerima dan penyetoran. Oke, kita mulai dari yang soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 bisa dilihat di tempat masing-masing untuk soalnya. Yang nomor 1 tanggal 3 ya, 3 Januari 2011. Ini menerima retribusi pengujian kendaraan bermotor. Besarannya berapa? 2.500.000. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, kita terima sebesar 2.500.000, kita tulis di kolom jumlah, kemudian tanggalnya kita isi 3 Januari dan nomor bukti kita tuliskan juga TBP nomor 01 Januari 2011 atau disingkat, seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian kode rekening, ya kode rekening 41201 ini tinggal dikopas saja ya. Cara pembayarannya dengan cara tunai, ya secara tunai. Selanjutnya transaksi yang kedua. Transaksi kedua tanggal 3 Januari juga adalah menyetorkan retribusi, pengujian kendaraan bermotor sebesar 2.500.000 ke Kasda. Ini kita isikan di kolom sebelah sini. Ya. Persis nomor STS-nya, kemudian, jumlahnya 2.500.000 ya. Jadi in out ini, pada tanggal 3 Januari ini sudah tersetorkan. Kemudian pada transaksi ketiga, ya tanggal 7 Januari, dengan nomor bukti TBP nomor 02 garing Januari garing 2011 telah diterima secara tunai, retribusi izin trayek ya, retribusi izin trayek ini, dinasnya Dinas Perhubungan ya. Oke. Retribusi izin trayek ini sebesar 15 juta. Ya, sebesar 15 juta kita masukkan pada kolom jumlah. Ya, karena belum ada penyetoran kita kosongkan. Kemudian transaksi yang berikutnya tanggal 10 ya 10 ini baru menyetor retribusi izin trayek sebesar 15 juta. Ya, 15 juta dengan STS nomor 02 garing Jan garing 11. Ini kode aja. Sesuaikan aja kalau soalnya bunyi seperti itu kita sesuaikan. Kemudian kita tuliskan di tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau saya langsung terus dulu ya? Kalau ada yang ditanyakan langsung di-break aja ya. Pak, itu Ya. yang di kolom penyetoran nomor 3 itu berarti nggak perlu dikasih kode rekening lagi? Yang nomor 3, yang satu baris ini ya? Bukan, yang nomor 3, tanggal 10. Oh iya, ini perlu nih. Ya, kasih kode Perlu rekening. dikasih kode rekening sama uraian apa enggak? Sama uraian boleh. Oh, tapi enggak juga nggak apa-apa ya, Pak? Iya, enggak juga nggak apa-apa, karena ini ada STS-nya yang menunjukkan bahwa sudah setor ya, sudah nanti dilihat di STS-nya akan sama jumlah 15 juta ini dengan kode sekian gitu. Oh gitu, ya udah Pak, nggak usah aja kalau gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Metodenya kalau memang di STS tidak
tidak tercantum, ya, harusnya ini ditulis juga, nggak apa-apa. Jadi supaya nge-track-nya nanti gampang, ya. Dalam pelaksanaan nanti kan, soalnya ini nggak semudah ini ya, karena banyak transaksi, kemudian banyak jumlah yang sama ya, mungkin 15 juta ini izin trayeknya berkali-kali kan, ini misalkan satu bis ya, PO Haryanto misalkan, PO Haryanto mengajukan izin trayek tanggal sekian, 15 juta, kemudian PO apalagi, PO Haryanto, PO Sinarjaya itu yang terkenal ya. Itu mengajukan lagi, jumlahnya sama juga 15 juta. Nah, ini kalau tidak, hati-hati ya, kalau kita tidak teliti dalam mencatat STS, kemudian kode ini akan nanti sama urean ya, ini akan nanti kebalik-balik, itu aja. Ya, untuk kehati-hatian saya sarankan ditulis saja nggak apa-apa. Ya, kita lanjut Baik, tadi Pak. sampai yang lain? Kalau ini langsung potong saya aja nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ini. Karena saya secara langsung juga belum pernah, eee, melakukan hal ini karena di daerah ya, tapi saya pernah pernah, diklatnya ini, pernah diklat dan pembukuannya ternyata berbeda di daerah. Ya, pembukuannya itu, eee, ya hampir mirip tapi serupa tapi tidak sama gitu ya, tapi metodenya sama sebetulnya. Oke, kita lanjut, eee, tanggal 17 ya, 17 menerima retribusi pengujian kendaraan, 1.235.000 kendaraan bermotor ini, kita langsung copy saja nggak apa-apa, dengan TBP 03 Jan 11. Cara pembayaran secara tunai ya, kemudian, retribusi pengujian kendaraan, ini dalam, uraian ya. Kemudian jumlahnya ditulis juga, karena belum ada penyetoran gitu, kosong. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 18, ya 18 menyetor retribusi kendaraan pada tanggal 17 ya, besarannya sama. Kalau beda berarti ada yang dikantongin tuh ya, nggak boleh. Ini kita tuliskan ini juga nggak apa-apa nih, biar nanti selanjutnya eee, tidak terbiasa apa, kebalik-balik gitu ya. Oke, kemudian transaksi tanggal 19 ya, diterima bukti setor atas retribusi izin trayek sebesar 5 juta dari pembayaran retribusi yang disetornya secara langsung ke bendahara penerimaan dishub. Ini langsung juga, kemudian transaksi selanjutnya tanggal 19 juga mentransfer atau memindahkan retribusi tersebut ya, besarannya sama 5 juta. Oke, ini aman. Kemudian transaksi tanggal 21 ya, diterima bukti setor sebesar 7 juta yang disetornya secara langsung ke rekening Kasda pada tanggal 21. Nah, ini ada perbedaan ini ya, slip, setorannya ini, penerimaan di bendahara penerimaan ini langsung disetorkan ke RKUD ya, RKUD, kemudian uraiannya retribusi izin trayek, kemudian, jumlahnya 7 juta ya. Selanjutnya disetor juga sebesar 7 juta. Oke, kemudian, eh, tanggal 31 ya, 31 Januari ini terakhir mau tutup buku,
menerima retribusi pengujian kendaraan bermotor 2.150.000 ya. Ini 2.150.000. Nah, pada akhir bulan ini ternyata nggak keburu tuh, nggak keburu setor ya, bendara penerimanya. Mungkin penerimaan ini diperoleh siang gitu ya, siang atau sore lah. Siang atau sore, sebentar. Nah, sehingga sore hari baru diterima, penerimanya mungkin tidak bisa langsung disetorkan ya. Karena ini tunai kan, beda sama dengan kalau diterima di rekening bendara penerimaan itu bisa langsung dipindah bukukan ya. Oke, di sini ada perbedaan antara jumlah penerimaan dan jumlah penyetoran, di mana jumlah penyetorannya lebih kecil ya daripada jumlah penerimaan. Ini normal ini. Artinya tapi dengan syarat di sini tertulis ya ada masih saldo yang ada di bendara penerima masih ada sebesar 2.150.000 ya. Kasus yang aneh kalau misalkan penerimaannya lebih kecil, setorannya lebih besar. Nah, ini ada kesalahan catat, kesalahan penata usahaan, atau ada kesalahan setor bahkan ya. Uang bendaranya ikut tersetor, ya sodako ke rekening kas umum daerah ya, RKUD-nya. Tapi ini ya mungkin ada ya, mungkin ada. Kemudian kita masukkan ke bawahnya, jadi jumlah penerimaan bulan ini sebesar 30.885 ini angkanya dimasukkan ke sini. Kemudian jumlah yang harus disetor ya harusnya jumlah 1 dan 2 ya. Ini kalau satunya bulan lalu itu tahun anggaran sebelumnya jadi nggak dicantumkan. Kalau nanti di bulan Februari ini akan dituliskan ya. Kemudian jumlah yang harus disetor 1 plus 2. Ini jumlah yang harus disetor, kemudian jumlah yang disetorkan bulan ini. Nah, baru disetorkan berapa? 30.735 ya. Di saldonya yang ada di bendara penerima secara cash ini pasnya segini. Oke. Kemudian register STS. Nah, ini register STS-nya ya, ada yang tanggal 3 Januari, 10 Januari, ini penyetorannya ya. 2 juta, 15 juta, kemudian 1.235, 5 juta dan 7 juta ya. Itu. Oke, jumlah totalnya ini tuh 30.735. Ini yang kita masukkan di kolom ini. Sama ya. Nanti kalau audit, jadi auditor misalnya, yang dicek jumlahnya dulu nih. Jumlah akhirnya dulu. Ya, kalau cocok, kita baru telusuri di masing-masingnya ya. Yang tidak cocok lebih-lebih lagi. Selisihnya berapa nanti kita cari angka yang pasnya di mana. Untuk STS ada yang perlu ditanyakan? Setelah STS kita bikin buku pertanggungjawaban ya, laporan pertanggungjawaban. Ini kalau secara administratif dikirimnya kemana? Masih ada yang ingat enggak? Coba Mas Muhammad Yusuf Fajar, absen 18. Mas Ucup? Halo?
Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Oh, Pak. iya, nggak ada respon, takutnya ini internetnya mati. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas-jelas membingungkan ya. Iya Pak Yusuf, WA-nya centang 1 kayaknya sinyal deh Pak. Nah, centang 1. Yang centang 2 siapa coba? Mbak Retno coba, Mbak Retno. Mbak Retno absen 22 hadir? Halo? Iya Pak, mendengar Pak. Ya. Iya, Pak. Mbak Retno bisa menjawab laporan pertanggungjawaban secara administratif ini disampaikan kemana ya? Kepada itu, Pak, PA, Pak. PA ya. Kalau fungsional Mbak Sila absen 5. Disampaikan ke siapa ya? Halo? Wah, laptopnya Iya, ditinggal Pak. semua. PPKD ya, Pak? Ya, tepatnya Halo? siapa? Halo? Tepatnya ke siapa? Halo, halo. Halo Bandung. Iya, Pak. Iya, tepatnya Bendara Umum Daerah ya. Halo, cek. Iya, Pak. Oh iya, 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 iya. Pak. Oke. Oh, karena nggak ada respon, saya takutnya ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa lah, saya ngomong sendiri ya. Oke, kita lanjut ke laporan pertanggungjawaban secara administratif. Ya, nanti kalau secara administratif ya tinggal fungsionalnya dicoret aja. Ya, ini apa strike ya namanya, strike through ya, tinggal diginikan. Oke, untuk bulan Januari ya jumlah penerimaan bulan ini jumlah total ya, jumlah total 32 jumlah penerimaannya. Oke, 32.885. Kemudian tunai melalui bendara penerimaan sekian, tadi ada secara tunai ya, dan secara rekening 5 juta ya. Secara rekening kas umum daerah 7 juta dan melalui rekening bendara penerima 5 juta ya. Ini ada beberapa kemungkinan ya, kalau ada mempunyai bendara penerima pembantu bisa lewat ini, melalui tunai maupun melalui rekening ya. Kemudian jumlah penerimaan sampai dengan bulan lalu, karena bulan lalu udah tahun anggaran sebelumnya jadi dikosongkan. Tapi kalau nanti bulan Februari ada nanti ya ditulis di sini. Dan jumlah penerimaan sampai dengan bulan ini A tambah B ya 32.885. Ini totalnya penerimaan. Kemudian jumlah penyetoran ya, jumlah penyetorannya 30.735, ini ada selisih. Kemudian jumlah setoran sampai dengan bulan lalu ya, sampai dengan bulan lalu bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu ini dijumlah ini antara seluruh bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu dijumlahkan. Berarti jumlah yang ada di huruf D ya, ini ditambahkan dengan jumlah penyetoran sampai dengan bulan lalu.
Ya, ini kalau di bulan lalunya ada saldonya, ada saldo penyetoran ya, jumlah penyetoran. Kemudian untuk poin G, jumlah yang jumlah yang belum disetor sampai dengan bulan ini adalah rumusnya C dikurangi F ya. Kalau baris C, poin C ini jumlah penerimaan sampai dengan bulan ini dikurangi dengan poin F ya, jumlah penyetoran sampai dengan bulan ini. Ya. Jadi jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah penyetoran sampai dengan bulan ini. Saldonya 2.150.000 klop ya dengan ini ya, jumlah sisanya atau kasnya secara kas. Jadi saldo kas akhir bulan ini pada bendahara penerima sekian. Ini artinya yang belum setor siapa? Bendahara penerimaan, Pak. Bendahara penerima. Oke. Kalau di sini tertulis ada bendahara penerima pembantu, saldo kasnya ada, berarti yang belum setor dia ya. Ini kenapa saya titik-titikin ini format aja ya. Format titik-titik ini ditulis UPTD-nya, unit pelaksana teknis ya. Jadi UPTD ini adalah di bawah SKPD. Saya ambil contoh SKPD-nya Dinas Kesehatan lah yang gampang ya. Dinas Kesehatan ini kan punya UPTD puskesmas. Ya, masing-masing puskesmas dia mempunyai bendahara penerimaan pembantu. Nah, ini bendahara penerimaan pembantu yang di masing-masing puskesmas ini bendahara puskesmas ya. Boleh dibilang seperti itu. Ini yang bertanggung jawab mengenai laporan penerimaan dan pengeluaran. Ya. Nanti dia membukukan juga seperti ini sama. Oke. Setelah ini ditulis laporan pertanggungjawaban administrasi, kemudian ada register STS dan ini bendahara buku penerimaan dan penyetoran. Ini akan disampaikan kemana? Kalau saya boleh ingat-ingat lagi. Ke Mas Fadlan coba. Setelah bendahara penerima ini membukukan, ya membuat SPJ, disampaikannya kemana Mas Fadlan? Absen 7. Mas Fadlan, monitor. Iya, Pak. Ya, disampaikannya kemana? Ke PPK, Pak. Kenapa? Ke PPK. PPK SKPD ya. Iya, Pak. Oke, PPK SKPD melalui sebetulnya ya. Dia meng-SPJ-kannya ke PA. Ya, pengguna anggaran. Pengguna anggaran, bendahara penerima itu menyampaikannya ke ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Jadi PPK SKPD yang dia mengevaluasi, menganalisis, termasuk mengkoreksi ya kalau ada yang salah. Ini PPK SKPD punya tugas seperti itu. Tapi kalau bendahara penerima pembantu, dia menyampaikannya kemana? Mbak Alisa coba. Ke bendahara penerimaannya, Pak. Secara administratif, kalau bendahara penerimaan pembantu secara fungsional ya
ke bendahara penerima. Secara administratif dia meng-SPJ-kannya kemana? Logikanya gampang aja, Mbak. Jadi dinas kan SKPD ya, dia kepala dinasnya selaku PA ya, pengguna anggaran. Sedangkan UPTD di bawah dinas, subdinas misalnya namanya, itu pimpinannya ya diberi wewenang KPA ya namanya, kuasa pengguna anggaran. Nah, jadi bendahara penerima pembantu secara administratif meng-SPJ-kan laporannya ya tadi 3 jenis item ini ke KPA, kuasa pengguna anggaran ya. Kalau tadi saya contohkan dinas kesehatan berarti ke kepala puskesmas ya melalui PPK SKPD-nya. Oke, selanjutnya ini bulan Februari ya. Januari udah. Oke, sekarang Februari. Kita nanti akan lihat di beberapa pembukuannya yang agak beda ya. Di bulan Februari ini kita lihat soalnya coba. Oke, yang pertama menyetor retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diterima tanggal 31 Januari ya. 2.150.000. Wah, ini yang kemarin diterima di bulan apa? Bulan Januari. Nah, bulan Januari kita setorkan di bulan Februari. Ya, ini di bulan Februari jumlahnya sekian. Oke, tanggal kemudian ini sudah dicantumkan tinggal dipindah-pindahkan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menerima retribusi izin trayek sebesar 10 juta ya tanggal 8 Februari. Oke. 8. Nah, besarannya 10 juta ya retribusi izin trayek. Kemudian menyetor juga ke rekening Kasda. Ya, langsung ditulis di sebelah kanannya. Oke. Kemudian mana ini? Yang transaksi tanggal 16 ya, menerima retribusi trayek sebesar 5 juta, jumlah yang seharusnya diterima sebesar 7.500.000 ya, terdapat kekurangan bayar 2.500.000. Ini kita tulis di tanggal 16 ya. Tanggal 16 tunainya berapa? 5 juta. Oke. Karena belum bayar di 2.500.000, kita nggak tulis karena bayarnya tunai aja ya, secara tunai. Beda dengan akuntansi akrual ya, nanti tercatat juga ya kalau masih menjadi piutangnya. Kemudian tanggal 17 menerima kekurangan. Nah, ini ada yang kekurangan dibayarkan di tanggal 17 2.250.000. Ini ada 2 penerimaan ya, namun disetorkan menjadi 1. Jadi 7.500.000 ya. Transaksi berikutnya tanggal 17 juga menyetor retribusi yang tadi ya, ini nih, menyetor ini. Oke. Kemudian menerima retribusi 750 ya. Kemudian menyetorkan di tanggal 25 juga.
Ini jadi satu ini harusnya ya. Jadi satu kolom ya. Ini karena kepotong aja ini. Karena tanggalnya sama ya. Oke. Nah, ini kita tulis saldo kas akhir bulan yang lalu ya, saldo yang di bulan Januari tadi 2.150.000 kan yang di sini tadi. Saldo kasnya, nah ini ya. Ini bulan Januari kita masukkan di saldo awal bulan Februari. Mana tadi? Oh ini ya. Ini ya. Kemudian jumlah penerimaan bulan ini 18.250.000. Nah, ini 18.250. Ya. Kemudian jumlah yang harus disetor karena ada sisa saldo bulan lalu ya dijumlahkan dengan bulan ini jadi 20.400.000. Nah, ini jumlah ininya lebih besar dari jumlah penerimaan. Kenapa? Karena ada jumlah ini saldo kas bulan yang lalu ya. Kalau tidak, ini ada yang salah penulisannya, pencatatannya, penatausahaannya. Bisa jadi salah pencatatannya atau bisa salah kita penyetorannya ya. Ini harus hati-hati ya. Selanjutnya jumlah yang harus disetorkan bulan ini sama ya karena jumlah 1 tambah 2 ya, jumlah yang harus disetor sekian, jumlah yang disetorkan ya sekian ya. Ini berarti tidak mensisakan saldo kas bulan Februarinya. Oke. STS-nya seperti ini aja. Ada 4 yang sudah disetorkan ya. Sama. Kalau ada transaksi setor, masuk aja ke sini langsung. Oke. Kemudian SPJ-nya. Nah, ini SPJ secara administratif dan fungsional, bentuknya format sama. Nanti tinggal dicoret mana yang untuk administrasi ini dicoret, atau untuk fungsional administrasi yang dicoret. Kemudian ini jumlah penerimaan bulan ini ya. Bulan ini 18.250.000. 18.250.000 ini. Selanjutnya jumlah penerimaan sampai dengan bulan lalu. Nah, ya. Sampai dengan jumlah penerimaan sampai dengan bulan lalu 32.885 ya. Ini bulan Januarinya. Kemudian jumlah penerimaan sampai dengan bulan ini ya. Bulan Januari ditambah bulan Februari, ini tambah ini. A ditambah B jadi 51.135. Untuk poin D ya, jumlah penyetoran bulan ini sebesar 20.400.000 ya. Ini 20.400.000. Kolom ini kita masukkan. Kemudian jumlah setoran sampai dengan bulan lalu. Sampai dengan bulan lalu kita lihat bulan Januari. Ada berapa bulan Januari? 30.735 ya. Sama enggak? 30.735 sama ya. Kemudian jumlah penyetoran sampai dengan bulan ini ya, poin D ditambah poin E. Jadi totalnya 30.735 ditambah dengan 20.400 ya, 51.135. Ya. Ini jumlah yang disetor sampai dengan bulan ini yang belum ya, yang belum. Ini C kurangi F. Ini kalau belum ada sisanya, kalau sudah kosongin ya, strip gitu ya. Dan sisa kasnya 0. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita beranjak ke soal simulasi yang kedua.
Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak, absen berapa Mbak? Absen 12, Pak. 12, oke. Ya silakan. Untuk yang bulan Januari itu, Pak, saldo awalnya emang sudah dipastikan 0 ya, Pak? Jadi di tahun lalu udah selesai semua yang disetorkan ke kas negara, ke kas daerah gitu, Pak? Iya dong, kalau untuk tutup buku semuanya kan harus store semua. Ya. Tutup tahun, maaf, tutup tahun. Kalau tutup bulan masih ada kemungkinan masih ada yang sisa kasnya ya, karena ada prioritas yang belum di store juga. Atau enggak misalkan tanggal 31 terimanya, kemudian kita store-nya tanggal 1 besok, kan itu tidak menyalahi aturan gitu ya. Kemudian kalau akhir tahun itu pasti udah harus di-store-kan semua karena masuk APBD kan, masuk ke sistem sistem pendapatan APBD. Jadi harus sudah tercatat semua gitu, harus sudah nanti masuk ke laporan APBD akhir nanti di tahun berikutnya, berarti 6 bulan setelahnya itu udah tercatat semua gitu. Jadi tutup tahun ya, tutup tahun itu harus semuanya tersetor ke rekening kas umum daerah gitu. Kalau dalam sistem akuntansi ada kemungkinan kita belum menerima ya, namanya piutang. Nah, salah satu biasanya ya, atau ada dari wajib bayar dari pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum menyetor gitu ya. Itu masuk ke piutang. Tapi kalau sudah dibayar dan sudah diterima baik itu bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu ya harus setor ke rekening kas umum daerah. Gitu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Permisi, Pak. Ya, silakan, Mangga. Penumpang lewat. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Jadi, absen 21, Pak. 21, ya silakan. Mas Jadi Raja. misalkan, ya, dalam satu hari itu ada beberapa penerimaan, Pak. Misalkan retribusi A, retribusi B, sampai C gitu. Terus si bendahara ini pengen menyetorkan pada hari yang sama. Itu bisa nggak, Pak, disetorkan dalam satu dokumen STS atau harus dipisah-pisah, Pak, berdasarkan retribusinya? Disetorkan berbarengan boleh, ya. Cuma di dalam STS-nya kita harus dipisah per rekening. Ini. Oh, jadi nggak bisa disatuin dalam satu STS ya, Pak? Ya, nanti kode rekening kan beda. Ya. Untuk pencatatan mempermudah kita men-tracing aja sebetulnya ya. Kalau kode rekening kan di bawahnya ada subnya lagi ya. Misalnya tadi ada retribusi trayek. Ya. Retribusi izin trayek A, B, T yang sama kode rekeningnya boleh dijadiin satu. Cuma ini kesulitannya kalau dijadikan satu, kita tracing-nya susah ini. Tracing artinya kalau ada terjadi kesalahan catat ya, misalnya kan tadi ada 15 juta, ada yang 10 juta gitu ya, kita gabung jadi 25. Ini baru 2 masih ke track gampang. Oh, berarti ini yang kurang 40 jutanya atau 15 jutanya. Tapi kalau udah sampai di atas 5 lah misalkan jadi 1, dengan semakin banyaknya frekuensi transaksi itu akan sangat membingungkan ya. Apalagi ini bendahara penerima ini. Bendahara penerima
kalau tidak mempunyai bendahara penerima pembantu, oke lah ya, masih bisa di-trace. Kalau ada lagi bendahara penerima pembantu masuk ke dia, wah ini sangat apa ya? Karena di Pemda jangan bayangkan seperti penerimaan PNBP atau penerimaan pajak di negara, ya. Banyak Pemda yang masih manual, menerima secara tunai, menerima secara bank, tapi masih harus dicatat secara pembukuan secara apa, bukan ditulis tangan sih, diketik melalui laptop, melalui PC gitu ya, melalui Word, cuma masih tertulis seperti itu. Jadi kalau beda dengan sistem gitu loh Mas. Artinya human error itu kalau digabungkan semuanya ini agak rancu nantinya, ya. Jadi sebaiknya meskipun kode rekening sama pun tetap ditulis pisah per item aja nggak apa-apa. Ya, misalnya retribusi izin trayek ada yang 10 juta, bawahnya rekening yang sama retribusi izin trayek 15 juta. Ini untuk pelaksanaannya ya. Kalau untuk ujian nanti silahkan digabungkan nggak apa-apa atas kalau satu kode pernah jadi apa ya di Pemda kan saya pernah magang juga ya, seperti itu modelnya. Jadi memang benar-benar beda jauh lah gitu ya. Kalau di PNBP di negara kan tinggal setor dengan SSBP atau dengan NPM ya, tinggal masukkan billing sistemnya, kodenya selesai, kirim udah selesai, tinggal buktinya dilampirkan. Adapun pembukuan di bendahara penerima kementerian misalnya, itu udah langsung rekening koran muncul semua, ya, udah secara otomatis lah. Oh ini dari sini, meskipun kesalahan-kesalahan kode itu sangat sering gitu ya. Contohnya di DBH Kehutanan itu kadang ada yang masuk NTCR ya, nikah, talak, rujuk cerai itu, ya masa nikah, talak, rujuk cerai penerimaan PNBP-nya sampai 12M satu transaksi loh. Kalau nikah kan paling berapa sih 200.000 lah ya paling mahalnya. Secara prakteknya seperti itu Mas di Pemda maupun di negara. Jadi jangan bayangkan kayak NPM yang sudah built-in ya, sudah jadi sistemnya gitu ya. Sudah terkoneksi antara bendahara penerima dengan bank ya, dengan wajib setor udah langsung apa istilahnya real time gitu ya, dia ngirim hari detik ini juga dia langsung masuk ke pembukuan bendahara penerimaan di negara. Kalau di daerah ada beberapa yang sudah menerapkan online ya, tapi dari 500 kan paling 2% lah kalau yang menggunakan sistem online itu. Ke depan sih harapannya teman-teman semua udah nggak ngalamin seperti ini ya, udah langsung aplikasi sistem, sudah menggunakan sistem apa billing sistem itu udah jalan ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot membukukan seperti ini. Tapi paling tidak ngingat dulu, oh iya pernah diajarkan Pak Ferry nih kayak gini, ribet. Nah sekarang udah beda jauh gitu ya. Story aja nanti jadi sejarah ya. Oke, gimana Mas? Oh jadi untuk satu rekening yang sama itu STS-nya sebenarnya bisa digabung tapi lebih baik dipisah ya Pak? Ya, betul. Kemudian saya ingin bertanya lagi Pak. Silakan. Jadi kan kemarin kata Bapak kalau ada koreksi itu tinggal dicoret ya Pak, jumlah yang
salah terus dimasukin jumlah yang benar gitu Pak. Nah, kayak gini kan. Kalau Iya. manual, ya. Cuma kalau sekarang udah, ini kan saya cerita zaman dulu masih nulis, Mas. Masih ditulis apa? Ditulis tangan gitu ya. Bikin kolom, kemudian bikin buku yang atasnya dikasih header ya, dipotong headernya itu jadi setiap buka halaman headernya sama. Pernah ngalamin gitu nggak? Belum pernah ada bayangan ya? Pernah, Pak. Pernah. Pernah jadi bendara organisasi ini berarti. Paling tidak absensi modelnya sih seperti itu. Nah, ini modelnya kita ya, kemudian bawahnya atau atasnya ditulis yang benar. Oke. Kalau sekarang metodenya nggak gitulah ya, udah langsung diganti dengan komputer gitu-gitu. Itu Mas. Yang ditanya apa coba? Nanti misalkan di soal nih Pak, jadi misalkan di tanggal 1 itu bendahara melakukan penyetoran sebesar 2.500.000. Kemudian di tanggal 10 ada koreksi nih Pak, ternyata yang dicatat itu lebih besar, harusnya 2.200.000 gitu Pak. Itu koreksinya gimana Pak? Oh. Koreksinya kalau ini kan beda dengan pembukuan akuntansi ya, ada jurnal balik. Kali ini kan enggak. Kalau ini langsung dikoreksi aja di situnya. Di tanggal sekiannya langsung koreksi. Misalnya tanggal 1 tadi tadinya 2.500.000 ya. Ini. Terus di soal berikutnya ada terdapat koreksi gitu ya. Oh, ternyata 2.150.000. Ya udah ditulis kayak gini aja. Keterangan koreksi gitu aja. Koreksi tanggal berapa sekian gitu. Itu ya, Mas. Halo? Oh, jadi nggak dicoret gitu ya Pak, biar ketahuan kalau ini habis dikoreksi gitu. Kalau kita ngerjain di soal ujian gitu Pak. Kalau di soal ujian, pakai tulis apa pakai ketik? Tulis tangan sih Pak biasanya Pak. Nah, kalau tulis tangan dicoret aja, berarti ketahuan gitu kan, coretan kayak gini. Ya, kemudian di paraf, baru atasnya atau bawahnya ditulis yang benar yang mana. Ya. Nanti keterangannya tulis koreksi atas transaksi nomor sekian gitu. Transaksi tanggal atau transaksi nomor. Gitu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Waktu dulu saya belajar penatausahaan bendahara itu kan, bendahara wajib membuat laporan rekonsiliasi Pak. Nah, di sini itu buat pencatatan bendahara di daerah itu dia perlu membuat ada laporan rekonsiliasinya nggak sih Pak? Terus juga selain bendahara itu apa ada yang melakukan pencatatan juga Pak? Kalau dulu kan di penatausahaan bendahara itu yang melakukan pencatatan selain bendahara itu KPA ya Pak. Kalau di sini kira-kira ada nggak Pak? Ini bendahara penerima atau bendahara umum daerah? Kalau yang di bendahara di penerimaan Pak, bendahara penerimaan di sini. Oh, bendahara penerimaan, SPJ-nya cukup tadi, jadi menyampaikan secara administrasi dan secara fungsional aja. Di pembukuannya seperti itu semua, nanti rekonsiliasinya sih dari bank umum daerah, dia yang memanggil satu-satu. Ini prakteknya seperti itu. SPJ-nya nggak ada rekonsiliasi, nggak ada. Jadi yang membuat rekonsiliasi dari bendahara umum daerahnya.
bendahara penerima cukup menggunakan register STS, kemudian SPC ini buku penerimaan dan buku pengeluaran, dan LPJ ya, laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu. Seperti itu, Mas. Oh, berarti nanti buat rekonsiliasi hanya di bendahara umum daerahnya saja ya, Pak ya? Ya, tingkat bendahara umum daerah dia yang merekonsiliasi ini ya, menggabungkan kan semua bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menggabungkan semua bendahara penerimaan pembantu. Itu enggak kalau bendahara penerimaan enggak pakai rekonsiliasi untuk bendahara penerimaan pembantu, dia mengumpulkan aja laporan dari masing-masing bendahara penerimaan pembantu ya, dikonsolidasikan totalnya nanti di laporan ini, laporan SPC ini. Ini di bendahara penerimaan pembantu ini. Ini total semua ya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini memang saya harapannya sih ke depan udah otomatis ya, karena gampang bikin aplikasi seperti ini. Saya gemes kalau lihat masih manual gitu, sebetulnya gemes. Tapi nggak apa-apa, kita tahu lah ya, oh bagaimana cara ngisinya gitu ya. Kalau udah semua otomatis kan enak ya. Jadi kita bisa tenaga kita, sumber daya kita bisa digunakan untuk menganalisis yang lain ya, menganalisis PAD lah, atau memprediksi atau meningkatkan PAD kan seperti itu. Dia akan lebih efisien lagi ke depannya. Oke. Yang lain ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Absen berapa? 3, Pak. Dan 3, Mbak Nisa ya? Ya, Pak. Itu kan tadi di bulan Februari ada kasus yang retribusinya itu kurang bayar. Nah, kalau misalnya ada kasus yang retribusinya lebih bayar, itu pencatatannya bagaimana, Pak? Lebih bayar ya? Wah, saya belum pernah dapat kasus seperti itu nih. Contohnya yang mana nih, Mbak? Yang kurang bayar mana sih? Yang tadi pertama dia nerima 5 juta, terus hari selanjutnya itu menerima lagi 2.500.000, Pak. Oh, ini ya. Ini kalau ini kurang bayar ya. Gimana kalau nantinya lebih bayar gitu ya? Halo? Halo? Suaranya putus-putus ya? Pak. Maksudnya ya pas lebih bayar, misalnya harusnya dia bayar 5 juta, terus ternyata terbayar 5.500.000 sama wajib bayarnya. Oh, ini saya belum pernah dengar kasus ini nih. Kalau secara akuntansi itu gampang ya, tinggal dibalikan lagi kan yang tadinya ini kita jadi hutang gitu kan. Jadi piutang, terus jadi hutang dan sebagainya. Nanti kita kasnya kas berada di kredit kan untuk keluar. Kalau kayak semacam restitusi gitu ya. Ini kalau sistem di pemerintah daerah saya belum paham juga nih. Teman-teman yang lain barangkali ada yang sudah pernah magang atau pernah melihat kasusnya di daerah, bisa memberikan komentar mungkin. Kalau kelebihan bayar, kalau restitusi ini
di bendahara penerimaan kayaknya tetap seperti itu, Mbak. Jadi misalkan ini 7.500.000 ya, seharusnya dia bayarnya 5 juta. Nanti 2.500.000-nya lagi kita beralihnya ke bendahara pengeluaran nanti. Kasusnya mungkin ke pembukuan bendahara pengeluarannya. Karena sistem pembukuan Permendagri ini masih menggunakan cash basis. Ya. Nah, nggak terlihat kan di sini kalau ada piutang dicatat di sini kan tidak. Kalau tanggal 16-nya baru bayar 5 juta tunai, kita tulis tunai 5 juta, bukan 7.500.000, meskipun 2.500.000 itu merupakan piutang gitu ya. Baru setelah tanggal 17 Februari dia membayar tunai segini atau mentransfer, ya silakan kita tulis juga di bendahara penerima. Tapi ternyata ini 2.500.000 kelebihan. Itu prosesnya nanti ke bendahara pengeluaran sepertinya. Saya kurang paham persis ya. Nanti saya tanyakan lagi ke kenalan saya yang jadi bendahara di daerah ya. Coba nanti kalau ada kasus seperti ini bagaimana penyelesaiannya. Itu ya Mbak Ya, Anissa. terima kasih Pak. Ya. Teman yang lain ada yang mau menanggapi, mungkin barangkali ada tambahan. Kalau tidak ada, ini udah Februari, SPD-nya udah. Kemudian simulasi nomor 2 ya. Ini udah saya sampaikan belum ya nomor 2? Tadi udah saya share belum nomor 2 ini? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Baru yang 1. Baru 1. Oke. Saya simpan dulu sebentar. Soal yang 2 juga belum ya berarti ya? Belum, Pak. Saya kirim ke Telegram grup ya. Oke, soal nomor 2 sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini simulasi kedua penyusunan LPJ bendahara penerimaan yang memiliki bendahara penerimaan pembantu. Ya, ini bedanya nanti di SPJ-nya mengcompile beberapa penerimaan pembantu gitu ya, berdasarkan data di bawah ini nanti penerima bendahara penerimaan untuk akhir tahun 2011 setelah digabung dengan LPJ bendahara penerima pembantu. Ya, ini akhir tahun 2011 sebelum digabung dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu. Ini awalnya kita lihat ini bendahara penerimaan ya, bendahara penerimaan sebelum digabung dengan bendahara penerimaan pembantu. Ya, jadi jumlah total ini saya anggap transaksi antar
transaksi yang di buku penerimaan dan pengeluaran sudah paham ya. Kemudian kita coba beralih ke kasus berikutnya, yaitu ini SPJ-nya ya, SPJ total tunai bendahara penerimaan 25.065. Kemudian ada yang melalui rekening penerimaan bendahara, ya, 3.450, totalnya sekian. Ini belum termasuk bendahara penerimaan pembantu. Kemudian sampai dengan bulan ini Januari ya, sekian. Kemudian ini SPJ-nya bendahara penerimaan kepada PA, ya. Nanti di samping itu dia juga rekap bendahara penerimaan pembantu juga ini nantinya. Oke ya. 9215 clear, nggak ada saldo kas. Kemudian ini LPJ bendahara penerimaan pembantu untuk akhir tahun. Nah, untuk bendahara penerimaan pembantu kemungkinan adanya penerimaan ada 3 ya, beda dengan penerimaan bendahara penerimaan. Ada 5 nih, ada yang melalui rekening bendahara penerima, tunai ya, melalui penerimaan pembantu secara tunai, melalui rekening baik bendahara penerima maupun bendahara penerima pembantu, dan melalui RKUD. Yang jadi menggelitik pertanyaan saya sebetulnya, kenapa bendahara penerimaan pembantu tidak diperkenankan di sini menerima melalui rekening kas umum, kas umum daerah bisa ya. Kemudian melalui rekening bendahara penerima. Nah, ini tidak ada rekening bendahara penerima pembantu di sini. Ya. Jadi memang ada beberapa Pemda yang memperbolehkan bendahara penerimaan pembantu mempunyai rekening, ada yang tidak, gitu ya. Umumnya sih melalui tunai, kemudian menyetorkan ke rekening bendahara penerimaan maupun langsung melalui rekening kas umum daerah. Jadi transaksi yang ada di pajak daerah maupun retribusi daerah dia langsung ya. Ini jumlah penerimaan bulan Januari 5.650, penyetoran bulan ini 5.650. Berarti clear dia tidak mempunyai saldo kas. Ya. Nah, berdasarkan LPJ tahun 2011 ya, dan data Februari, Januari dan Februari, buatlah bendahara penerimaan pembantu untuk akhir bulan Februari. Kemudian LPJ bendahara penerimaan untuk akhir bulan Februari setelah digabung. Ya, tadi ini nama bendahara. Kemudian bendahara penerima Februari dan seluruh penerimaan. Oke, kita lihat ya. Di jawabannya adalah untuk bendahara penerima ya kita tulis seperti ini ya, jumlah penerimaan di bulan ini kita lihat. Yang terlihat di layar sekarang soal atau jawabannya? Jawaban. Jawabannya, Pak. Jawaban. Layar kok soal ya? Tadi berarti nggak kelihatan soalnya ya?
Halo? Ini jawabannya, Pak. Enggak, yang tadi sebelum ini. Ini soalnya kan? Iya, Pak. Oke. Ya. Ada 2. Ini filenya saya bingung nih. Bentar. Coba saya cek dulu ya, sebentar ya. Ini kayaknya ada salah, saya salah angka juga nih. Oke, ini lihat di layar jawaban atau soal? Jawaban, Pak. Jawaban, Pak. Jawaban ya. Oke. Semua bisa lihat soalnya masing-masing enggak? Belum download ya? Gini deh, saya paparin aja soalnya. Ya. Ini kan masih bendahara penerimaan pembantu masih kosong ya. Nah, kemudian masukkan bendahara tunai ya, penerimaan pembantu secara tunai 5.650.000 sesuai soal ya. Soalnya ini tadinya kosong, kemudian ini kita lihat di sini ada pembukuan bendahara penerimaan pembantu ya. Total pembukuannya adalah 560. Kemudian kita cantumkan, kita tuliskan di situ di bendahara pembukuan penerimaan dan pengeluaran bendahara penerima, ribet ya, panjang betul. Dituliskan 5.650. Kemudian melalui rekening bendahara penerima 3.450 ya. Kemudian, nah ini jumlah penyetoran bendahara penerima 29 juta, kita lihat melalui bendahara penerima 29 juta ya, setornya sampai bulan ini 29.215 oke ya. Kemudian di bendahara penerima pembantu disetorkan 5.650. Sehingga di jawaban ya SPC-nya ditulis yang satu bendahara penerimaan sekian, bendahara penerimaan pembantu sekian. Ya. Ini kalau satu bendahara penerimaan pembantu, kalau lebih dari satu gimana Pak? Ya ditambahkan ya, dijumlah di sini. Ada 5 juta sekian, ada sekian dan seterusnya. Kemudian jumlah penyetorannya totalnya sekian. Ini adalah laporan LPJ dari bendahara penerimaan ya, yang sudah digabungkan dengan bendahara penerimaan pembantu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kita nanti dicek ulang di rumah setelah ada waktu senggang ya. Kita kan 24 jam
kuliah berapa jam sih? Dari jam 7:30 sampai jam berapa? Jam 5 sore? Ya, kelas malam, Pak. Oh, kelas. Tapi siangnya full? Siangnya kosong, Pak, untuk Wah, hari ini. iya. Oh, kalau berubah jadwal itu lapor dulu nggak sih, Mas? Harus lapor dulu ke BAAK, Pak. BAAK Ubah ya? jadwal. Oh iya, oke lah. Oke, mudah-mudahan sih doakan selalu saya sehat ya. Ya, mudah-mudahan kalau 2-3 hari ini demam, dan saya kemarin swab hari Senin, hasilnya Kamis. Malam sih agak menggigil nih. Kemudian penciuman agak berkurang juga. Mohon doanya teman-teman semua keluarga saya mudah-mudahan sehat dan teman-teman semua juga diberikan kesehatan ya. Amin. 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 Meskipun kita belum pernah berjumpa ya, belum pernah berjumpa, mudah-mudahan saya pinginnya sih suatu saat nanti kita ketemu lagi ya, baik itu di kesempatan yang lain lah ya. Kita sementara ini saling mendoakan dulu. Oke. Baik, ini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai LPJ bendara penerimaan yang sudah digabungkan dengan bendara penerimaan pembantu BPP. Ada koreksian? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, selanjutnya tadi LPC bendara penerimaan pembantu untuk akhir Februari ya. Bendara penerimaan untuk akhir Februari setelah digabung. Tadi sudah digabung. LPC bendara penerimaan pembantu akhir Februari. Bendara penerimaan pembantunya Februari. Oh, ini Februari ya, sorry. Tadi Januari ya. Kita Februari kita lihat soalnya Februari mana? Ini Januari. Kemudian Februari. Bendara untuk Februari. Oke, kita lihat ya. Ada penerimaan Februari 2011 sebesar 35.640. Ya, kemudian ini lewat bendara penerimaan pembantu dulu 5.755. Kita lihat di jawabannya ada 5.755 ya secara tunai. Ini pembukanya tadi yang form buku penerimaan dan pembukuan ya. Penerimaan dan penyetoran ya. Ada STSS dan seterusnya. Ini langsung ke SPJ-nya. SPJ di bendara penerimaan pembantu. Soalnya ini tadi ya. Setelah disetorkan, telah diterima ya 5.755. Kemudian disetorkannya juga sama 5.755 ya. Dan diterima secara tunai. Ya. Ini seperti nikah itu ya. Dibayar secara tunai gitu ya. Oke. Di sini ada yang udah nikah belum? Belum Belum, boleh. Pak. Belum boleh. Belum, Pak. Belum boleh, kasihan.
Kasihan ya. Nanti kalau lulus lah boleh lah ya. Oke, ini sudah diterima ya jumlah penerimaan secara tunai 5.755.000. Kemudian bulan lalu berapa penerimaannya? Bulan lalu kita lihat pembantu bulan lalu ya. Penerimaan pembantu berarti penerimaan ya, tunai menarik pembantu 5.650.000. 5.650.000. Nah, ini bulan lalu 5.650.000. Sampai dengan bulan ini ya, artinya bulan Januari ditambah dengan bulan Februari 5.755 ditambah 5.650. Jumlahnya 11.405 ya. Kemudian penyetoran bulan ini 5.755.000. Jumlah penyetoran sampai dengan bulan lalu ini 5650 nih bulan Januari ya. Kemudian dijumlahkan. Ini baiknya agak membingungkan kata-katanya ya, tapi tolong diresapi bahwa jumlah penerimaan bulan ini berarti bulan apa? Februari ya, sesuai dengan ini periodenya. Kemudian jumlah penyetoran sampai dengan bulan lalu ya, berarti bulan sampai dengan Januari gitu ya. Kalau ini nanti periodenya Maret, berarti penyetoran sampai dengan bulan lalunya sampai dengan bulan Februari. Ya, jadi bulan Januari ditambah bulan Februari gitu ya. Mudah-mudahan soalnya nggak sampai beberapa bulan ya. Saya khawatirnya nanti beberapa bulan, tapi enggak apa-apa lah ya. Saya yakin teman-teman semua bisa. Ya. Ini kelas ini bagus semua lah kemarin nilainya ya. Nilainya udah keluar belum? Belum, Pak. Belum ya, belum boleh dikeluarkan ya. Tanggal 11 sih kalau nggak salah, paling akhirnya berarti minimal tanggal 15 baru keluar. Baik, selanjutnya kita tulis jumlah penyetoran sampai dengan bulan ini ya, sampai dengan bulan ini berarti poin D ditambah dengan poin E. Itu ya. Ini untuk bendahara penerimaan pembantu di bulan Februari. Selanjutnya pertanyaannya adalah LPJ bendahara penerimaan untuk akhir bulan Februari. Nah, akhir bulan Februari. Kita sampai jam berapa ya? 10, Pak. Jam 10, Pak. Udah kurang waktunya ya. Sorry. Sampai dengan jam 10. Ini saya percepat aja ya. 2 menit lagi. Untuk sampai bendahara penerimaan, kemudian ini sampai dengan bulan Februari ya. Jadi jumlah penerimaan bulan ini 41.395. Kita lihat di soalnya, kok salah? 41 itu dari mana ini? Ada yang tahu nggak? Ditambah 5 juta yang bawah itu. Iya, tambah dengan penerimaan pembantu ya. Oke. Ini di bulan Februari, kemudian jumlah sampai dengan bulan lalu ya 34 ini dilihat di bulan Januarinya ya. Ini 34.860. Kemudian jumlah penerimaan sampai dengan bulan ini berarti bulan Februari ditambah dengan bulan Januari. Ya, totalnya 76, penyetorannya 39, dapat dari mana? 34 di bendahara penerimaan. Ya.
Kemudian bendahara penerima pembantu sekian. Oke, kemudian apa lagi nih? Jumlah penyetoran sudah. Jumlah yang belum di-store. Nah, sampai dengan bulan ini ya, antara poin C kurangin dengan poin F ada 1.500.000. Ya, ini yang belum store siapa ini? Kita lihat di sini. Ternyata bendahara penerimaan ya, belum store. Ya, bendahara penerimaan belum store. Dilihat dari mana? Dari sini bisa kelihatan. Ya. Diterimanya 35 640, di store-nya 34 140. Itu ya. Oke, saya kira itu aja yang perlu kita pelajari pada hari ini ya. Untuk formulasi 2C saya buat tugas saja ya. Saya buat tugas saja lah karena nggak cukup waktunya. Ini mau kelompok atau individu, silakan saya pilih. Silakan untuk memilih. Teman-teman? Halo? Kelompok saja mungkin, Pak. Kelompok, silakan kalau mau kelompok ya. Lebih enak kelompok kayaknya. Karena biasanya ada yang kerjasama gitu ya. Yang satu kerja, yang lain nyamain aja gitu. Itu ya, atau kerja semua ya. Jangan kerja sama, kerja semua. Baik teman-teman semua, sebelum saya tutup, ada yang perlu disampaikan? Sambil saya persiapkan ini untuk absensi. Oke, yang lain gimana? Mas Yosa? Nilai UTS-nya bisa di-share nggak, Pak? Bisa di-share, sebetulnya bisa ya. Cuma kemarin aturannya nunggu pengumuman ya. Gimana, Mas? Tapi ada beberapa dosen yang udah share juga sih, Pak. Oh, boleh ya? Boleh melanggar ya? Boleh, Pak, sepertinya. Boleh ya?